Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Nasif Ardana. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang laju reaksi ya. Setelah kemarin membahas laju reaksi terintegrasi ada 1, 2, dan 0. Sekarang kita lanjutkan untuk ilustrasi waktu paruh, kemudian nanti ada rumusnya dan ada latihan soal. Nah, waktu paruh ini merupakan ya waktu yang dibutuhkan reaktan untuk mencapai setengah dari konsentrasi awal. Jadi lambangnya ini adalah T setengah. Jadi T saat mencapai konsentrasi setengah dari awal. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Misal konsentrasi awal dari N2O5 pada sebuah reaksi adalah 0,1, maka ketika dia sudah berubah menjadi 0,05 atau setengahnya dari 0,1, itu merupakan waktu paruhnya ya. Jadi delta T-nya adalah 100 second. Jadi 1 second adalah waktu paruh dari reaksi N2O5. Nah, di sini rasio konsentrasinya karena AT adalah 0,05 kemudian A0 0,1, maka rasionya selalu setengah. Jadi ini yang dimaksud dengan T setengah. Nah, itu dong. Sama dengan ketika 0,05 nanti berubah jadi 0,025, ini adalah separuhnya dari 0,05. Waktunya juga 100, rasionya juga setengah. Sama dengan ini, ketika berubah menjadi 0,0125, ini adalah separuhnya dari 0,025, waktunya 100 second, rasionya setengah. Itu dinamakan waktu paruh, waktu yang digunakan untuk mencapai setengah dari konsentrasi awal. Nah, grafiknya seperti ini ya untuk ilustrasinya jika kita gambarkan dengan sebuah molekul ya. Nah, coba kita cek ini. Jumlah lingkarannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Kemudian dia berubah ke sini menjadi 0,05 untuk konsentrasinya, ternyata kita ilustrasikan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Jadi setengahnya. Ini 16. Ya, ini 16. Ini menjadi 8. Artinya ini berubah separuhnya ya. Ketika ini sama jadi 4, adalah separuhnya dari 8, 2, ini separuhnya dari 4. Ya, ini merupakan ilustrasi dari waktu paruh dengan perubahan waktunya sama ya. 200, 300, ini selisihnya 100, ini juga 100, ini juga 100. Perubahannya konsentrasi separuh untuk waktu dengan interval 100. Jadi itu ya pengertian dari waktu paruh, teman harap dipahami dengan baik. Jadi waktu paruh tidak hanya berlaku saat satu reaksi pertama ya. Jadi reaksi kedua ya terus berlanjut sampai bisa jadi habis ya. Nah, itu berkurang separuh. Jadi nanti bisa kita hitung konsentrasinya saat waktu paruh keberapa, saat T berapa, itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus waktu paruh. Tentunya bisa dikombinasikan dengan rumus laju terintegrasi. Nah, coba kita turunkan ya untuk rumus waktu paruh. Ada satu adalah seperti ini ya, T setengah sama dengan 0,693 per K. Nah, ini dari mana? Nah, harus kita turunkan juga dari persamaan awal untuk reaksi OD1 ya. Kemarin kan untuk OD1 ln ya A T sama dengan min KT plus ln A0 ya. Ingat untuk waktu paruh A T sama dengan setengah dari A0 ya. Jadi ini harus diingat, AT dari waktu paruh itu adalah setengahnya dari A0. Kita untuk mencari penurunan rumusnya. Nah, persamaan ini kita bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan awal ini ya. Kita atur dulu supaya ininya menjadi positif semua. Jadi kita pindah ruas KT-nya menjadi positif. KT sama dengan ln A0 min ln AT. Nah, sifat dari ln jika dikurangi ya, ini menjadi bisa kita gabung ya menjadi per ya, menjadi pembagian. Ini menjadi ln 0 per ln per AT. Jadi seperti ini. Ln-nya jadi 1 ya nanti.
Nah, kemudian ya kita masukkan, substitusikan saja ke dalam persamaan ini, kemudian menjadi ln ini adalah 0, AT-nya kan setengah A0, setengah A0. Nah, sehingga A0-nya bisa kita coret kan nanti kan, nah, coret sehingga menjadi ln 1 per setengah kan. Nah, ini menjadi ln 2 ya, 2-nya jadi ke atas ya. Sehingga akan jadi persamaan KT sama dengan ln 2 sehingga menjadi T ya, ini kan T setengah ya, T setengah sama dengan ln 2 per K. Nah, ln 2 ini kalau kita hitung di kalkulator adalah 0,693 per K. Jadi bisa ketemu. Jadi ini cara penurunan rumusnya untuk waktu paruh order 1 ya. Nah, di sini ada contoh soalnya ya untuk waktu paruh order 1. Sebuah reaksi order 1 memiliki waktu paruh 20 menit ya. Hitunglah konstanta laju reaksi ini. Sehingga kita pakai rumus yang awal tadi ya. T setengah sama dengan 0,693 per K. Sehingga untuk mencari K tinggal kita balik ya, 0,693 per T setengah. Ini menjadi 0,693 per T setengahnya kan 20 menit ya, 20 menit. Sehingga ini menjadi berapa ini? 0,0347 ya menit pangkat min 1. Jadi ini adalah harga konstanta dari reaksi dengan waktu paruh 20 menit. Nah, sekarang yang B ini ya, berapa waktu yang dibutuhkan reaksi ini berlangsung sebanyak 75%. Nah, artinya untuk harga A0-nya ya, itu kita dapatkan dengan 100. Sehingga untuk AT-nya, sini ada kata kunci yang berlangsung sudah 75%. Sehingga yang tersisa berapa? Ya, artinya ya 100 min 75 ya. Sehingga menjadi 25. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang laju terintegrasi order 1. Nah, mari rumusnya kan ln, nah kita lihat sini ya, 0 per AT ya, sama dengan KT ya. Seperti yang tadi ya. Sehingga kita tinggal masukkan saja harganya ln A0-nya berapa ini tadi? A0-nya berarti 100 kan? Nah, 100. AT-nya berarti saat 25. Sama dengan K-nya dari mana? Nah, dari sini tadi ya, 0,037. Nah, kita masukkan ke dalam sini 0,0347 ya. Min pangkat 1 kalikan T. Sehingga harga T ya di sini sama ini T sama dengan ln 100 per 25 adalah ln 4 ya per 0,0347 menit pangkat 1. Ln 4 ini ya adalah 1,386 per 0,0347 menit pangkat 1. Sehingga harganya adalah 40 menit ya, 40 menit. Nah, jadi saat sisa 25% atau saat sudah reaksi berlangsung 75%, itu waktunya adalah 40 menit. Logis apa enggak nih? Coba kita cek ya. Waktu paruhnya jadi 50% itu adalah 20 menit ya. 50 menjadi 25 ya, berarti itu kan separuhnya juga. Artinya ya ditambahkan 20 tambahkan 20 jadi 40 menit lah. Logis kan? Nah, itu artinya 75% ini adalah waktu paruh yang kedua ya. Setelah 100 ya, 100% ini berubah jadi 50%. Nah, ini nanti kan waktunya berapa? 20 menit ya. Nah, ini jadi 25%. Ini kan juga paruhnya jadi 20 menit. Nah, sehingga ini di total ya, di total adalah dijumlahkan sama dengan 40 menit. Jadi bisa pakai logika seperti ini, ataupun juga bisa pakai persamaan dari waktu paruh yang dikombinasikan dengan persamaan laju terintegrasi. Itu sama saja.
Ya, kita lanjut untuk penurunan rumus waktu paruh orde kedua. Rumusnya adalah T setengah sama dengan 1/k A0. Nah, di sini juga caranya sama, kita pakai persamaan laju integrasi yang orde 2 ya. 1/A T sama dengan KT plus 1/A0. Nah, sama kayak tadi ya. A saat T ya, itu sama dengan setengah A0 ya kan. Nah, ini bisa kita substitusi untuk AT-nya ini dengan setengah A0. Nah, kita bisa beri sini AT-nya kita ganti dengan setengah A0 sama dengan KT plus 1/A0. Nah, 1/setengah A0 ini kan bisa berubah menjadi 2/A0 ya. Duanya kita kalikan ya, kita ubah operasi saja ya, ini matematika saja, sama dengan KT plus 1/A0 ya. Sehingga ini saya taruh sini menjadi 2/A0 dikurangi 1/A0 sama dengan KT ya. Sehingga ini menjadi 1/A0 sama dengan KT. Sehingga harga T-nya ini kan T setengah nih. T setengahnya ini menjadi 1 ya K/A0 ya, sama kan dengan yang atas ini. Jadi itu penurunan rumusnya ya, sama pakai rumus laju terintegrasi, kemudian tinggal kita substitusikan ya, AT sama dengan setengah A0. Ini adalah latihan soalnya ya, senyawa A dan B bereaksi membentuk C dan D dalam reaksi yang diketahui merupakan reaksi orde 2 pada A dan secara keseluruhan. Konstanta reaksi pada suhu 30 derajat Celcius adalah 0,622 liter per mol menit. Berapakah waktu paruh dari A ketika 4,1 kali 10⁻², molar dari A direaksikan dengan B berlebih ya. Sini kan ada waktu paruh ya. Maka untuk yang A ini kita cari dulu T setengahnya ya, kita tinggal masukkan dalam rumus yang reaksi kedua per K/A0 ya. Ini jadi 1/, hargakannya berapa tadi? 0,622 ya, L per mol menit ya. Ini kita kalikan dengan A0-nya. A0-nya berapa? Ya, ini kan dari A ketika 4,1 ya kali 10⁻². Artinya ini adalah 0,041 ya M. Sehingga ini harganya adalah 39,2 ya, 39,2 menit ya. Karena liter per molnya ada 1/M ya, ini dari M kita bisa coret dengan ini kita bisa coret. Nah, ini harga T setengahnya adalah menitnya jadi ke atas ya, karena ini per ya, jadi akan jadi menit 9,2 menit. Sehingga yang untuk yang B, berapa waktu yang dibutuhkan agar A tersisa 5 kali 10⁻⁻3. Nah, ini pakai yang apa ya, sama dengan pakai cara rumus laju terintegrasi orde 2 ya, 1/AT sama dengan KT plus 1/A0. Nah, sini kita tinggal masukkan 1/AT-nya. AT-nya kan berapa nih? 0,005 ya, sisanya 0,005. Ini setara dengan 5 kali 10⁻3. Nah, hargakannya adalah ini 0,622 ya, 0,622 liter per mol menit. Nah, kemudian harga T-nya kita cari T-nya plus 1/A0. A0-nya ini 0,041 ya M. Nah, sehingga kita cari, kita bisa mengubahnya ini 1/, ini adalah 200 ya, dengan 0,622 liter per mol menit kalikan T plus ini adalah 24,39 ya.
Jadi kita kurangi, ini menjadi 175,61 ya. 200 dikurangi 24,39. Ini menjadi 0,622 liter per mol menit ya, kalikan T. Sehingga harga T di sini menjadi 175,61 per 0,622 liter per mol menit ya. Jadi kan seper M ya, artinya ini ya liter per mol, artinya seper M ya. Sehingga bisa kita coret nih. Kita ke atas, tinggal menitnya ya. Sehingga ini hasilnya adalah 282,33 menit ya. Nah, logis apa enggak nih? Kita cek. Waktu paruhnya itu 39,2 ya. Kemudian ini sudah sangat kurang banyak ya. Jadi 5 kali 10 min 3 ini sudah berkurang banyak sekali dari konsentrasi awal. Artinya pasti waktunya lebih lama, lebih panjang. Ya, di sini 282 menit itu lebih panjang daripada 39,2. Jadi logis ya. Yang logis adalah ketika ini lebih cepat atau lebih pendek daripada 39,2 menit. Nah, itu jadi tidak logis. Sekarang untuk penurunan rumus waktu paruh orde 0. Nah, ini hampir sama ya caranya. Kita pakai rumus persamaan laju terintegrasi orde 0. Sebelumnya kita tahu dulu bahwa AT ya itu adalah setengah A0. Ini pasti semua harus dibuat pemisahannya dulu. Sehingga kemarin untuk persamaannya kan A T sama dengan min KT plus A0 ya. Sehingga AT-nya kita masukkan setengah dari A0 sama dengan min KT plus A0 ya. Min KT-nya kita bisa bergeser ke sini jadi KT, jadi positif ya. Ini menjadi A0 dikurangi setengah A0. KT sama dengan setengah A0 ya. Nah, sehingga ini T setengahnya ya kita bisa ubah menjadi A0 per 2K. Nah, ini adalah penurunan rumusnya. Sekarang ada latihan soalnya. Reaksi dekomposisi etanol C2H5OH pada permukaan alumina air 23 dengan suhu 600 Kelvin adalah C2H5OH menjadi C2H4 plus H2O. Reaksi ini memiliki waktu paruh 156 detik. Tentukan harga K jika konsentrasi etanol mula-mula adalah 1,25 kali 10 min 2. Nah, di sini untuk mencari harga K ya, kita bisa menggunakan waktu paruh ya, karena di sini diketahui waktu paruh. Sehingga harga waktu paruhnya adalah T setengah rumusnya tadi sama dengan 0 per 2K kan. Nah, T setengahnya kita masukkan ya, sehingga ini harga K-nya ini bisa kita ubah menjadi harga K sama dengan 0 per 2 kali T setengah. Ini adalah 1,25 kali 9,2 ini bisa kita ubah ya, 0,0125 molar nah, per 2 kali T setengah 156 detik ya. Hingga ini harganya menjadi harganya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 ya, min 5 molar per second ya, atau per detik ya. Atau ini kita baca second gitu aja biar mudah ya. Nah, jadi itu untuk waktu paruhnya ya. Yang B ini tentukan waktu untuk etanol juga menjadi 6,25 kali 10/3 ya. Kita pakai persamaan laju reaksi terintegrasi orde 0 ya. A T sama dengan min KT plus A0 ya. AT-nya adalah 0,0625 ya, kita masukkan 0,00625 M sama dengan min K-nya. Nah, harganya kan udah ketemu nih 4 kali 10/5 ya. Ini setara dengan 0,00004 ya. M S1. Nah, T-nya yang kita cari ya. Tentukan waktu sehingga T ini yang kita cari.
plus A0-nya adalah 1,25 kali 9,2 0,0125 ya, molar ya. Nah, sehingga kita tinggal masukkan harga T-nya ya. T-nya bisa kita ubah ke sana. T sama dengan 0,0125 M dikurangi 0,00625. Ini kita geser ke sana ya. Jadi minus per ini 0,04 ya. 0,00004 M S pangkat 1 ya. Sehingga ini menjadi harganya adalah 0,0125 dikurangi 0,0025 adalah 0,00625 M per 0,00004 M S pangkat 1. Ini menjadi 156 ya second. Loh, kok harganya sama dengan waktu paruh ini? Oh iya, memang dari 1,25 kali 10⁻²2 menjadi 6,25 kali 10⁻³ ini kan separuhnya ya kan. Artinya ya ini tadi dari A0 sekian menjadi sekian, itu adalah setengahnya ya. Jadi harganya adalah sama dengan waktu paruh. Jadi itu teman-teman cara mengerjakan dan penurunan rumus dari waktu paruh akurasi order 1, 2, dan 0 serta contoh latihan soalnya ya. Jadi contoh soal ini bisa kita manfaatkan untuk persamaan waktu paruhnya, juga kita bisa kombinasikan dengan persamaan akurasi terintegrasinya ya. Dua persamaan ini sangat bisa dimanfaatkan, sangat bisa digabung, dikombinasikan untuk menjawab sebuah soal pada sebuah permasalahan. Silakan dipahami, kalau ada yang bertanya silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.